TKW asal Banten dikubur hidup-hidup di Kamboja, seminggu kemudian dia muncul tanpa luka. Gadis sederhana asal Pandeglang, Banten. Umurnya baru 23 tahun. Cita-citanya sederhana, hanya ingin memperbaiki nasib keluarga. Setelah didesak oleh kebutuhan hidup yang makin berat, Sari akhirnya menerima tawaran kerja ke luar negeri. Katanya sih, jadi pelayan restoran di Kamboja. Gajinya lumayan besar. Semua terasa terlalu indah. Tiket pesawat, visa, bahkan biaya akomodasi di awal semua ditanggung. Dengan restu orang tua, Sari berangkat. Dia menangis di bandara, memeluk erat ibunya yang sudah renta. Doakan Sari, Mak. Sari janji akan kirim uang setiap bulan, katanya sambil mengusap air mata. Sampai di Phnom Penh, Kamboja, dunia berubah gelap. Tidak seperti yang dijanjikan, Sari malah dibawa ke sebuah rumah sempit di pinggiran kota. Rumah itu penuh dengan perempuan-perempuan lain dari berbagai daerah Indonesia. Ada yang dari Jawa Tengah, Sumatera, bahkan ada yang dari Kalimantan. Semuanya tampak muram, mata mereka kosong. Hari-hari Sari berubah jadi neraka. Bukan restoran, melainkan pabrik gelap tempat ia harus bekerja 18 jam sehari tanpa upah. Makanan hanya diberi sekali sehari, itu pun sisa makanan basi. Kalau ada yang berani melawan, pria-pria bertubuh besar langsung datang. Mereka memukuli tanpa ampun. Di antara teman-temannya, sudah banyak yang jatuh sakit. Ada yang mendadak menghilang. Kata orang, yang hilang itu mungkin sudah dijual organ tubuhnya. Sari merasa takut, tapi dia tetap bertahan. Setiap malam sebelum tidur dia berdoa, "Ya Allah, lindungi Sari, lindungi Sari." Namun semua doa itu seolah tak berarti saat suatu malam Sari dipanggil. Seorang lelaki asing berwajah kejam menunjuknya sambil berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Hanya satu yang Sari paham, nasibnya akan lebih buruk. Sari diseret keluar. Ia dibawa ke sebuah rumah kosong jauh dari kota. Gelap, pengap, hanya bau darah yang tercium di udara. Di situ, Sari melihat beberapa tubuh perempuan dalam kondisi mengerikan. Ada yang sudah tidak bernyawa, ada juga yang hanya tersisa kulit dan tulang. Sari gemetar ketakutan. Sebelum sempat kabur, Sari dipukul hingga pingsan. Saat sadar, tubuhnya sudah terikat. Di atasnya, lampu operasi menyala terang. Beberapa orang berpakaian layaknya dokter palsu sibuk menyiapkan alat-alat bedah. Sari tahu ini akhir hidupnya. Mereka akan mengambil ginjal atau hatinya untuk dijual. Air mata Sari mengalir deras. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa mengucap doa lirih dari dalam hati. Ya Allah, jika ini ajal Sari, ampuni dosa Sari. Namun entah kenapa, saat pisau bedah hampir menyentuh kulitnya, tiba-tiba salah satu lampu gantung meledak. Asap memenuhi ruangan. Terdengar suara-suara aneh, bukan suara manusia. Suara itu seperti desiran angin bercampur bisikan seram. Orang-orang di ruangan itu panik. Mereka berteriak dalam ketakutan. Dalam kekacauan itu, ikatan di tubuh Sari terlepas dengan sendirinya. Tubuhnya gemetar. Ia berusaha bangkit walaupun lemah. Tapi sebelum bisa melarikan diri, dua pria besar menangkapnya lagi. "Kamu tidak akan lolos," kata salah satu dari mereka dalam bahasa Indonesia yang kasar. Sari dibawa keluar rumah. Di tengah hutan gelap, tanpa belas kasihan, mereka menggali lubang besar. Tanpa banyak bicara, Sari dilemparkan ke dalam lubang itu. Dia menangis, berteriak minta tolong, tapi hanya suara cengkrik yang menjawab. Dengan cepat, tanah ditimbunkan ke tubuhnya. Sedikit demi sedikit, udara menjadi sempit. Nafasnya makin sulit.